Wahai jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa banyak orang saat ini merasa sangat kagum dengan cara Anda menghadapi situasi yang begitu menjijikkan dan merendahkan. Kebenaran tentang keteguhan hati Anda kini tersebar jauh lebih cepat daripada kekacauan yang sempat terjadi. Apa yang membuat semua orang terpana sebenarnya sangat sederhana. Anda tetap menjaga karakter dan kemurnian diri Anda di saat orang lain justru menggadaikan martabat mereka. Anda tidak sibuk membela ego, melainkan Anda melindungi integritas diri. Kini, orang-orang mempelajari ketenangan Anda layaknya sebuah cetak biru kesuksesan. Anda tidak sekadar bertahan dalam momen itu, tetapi Anda bangkit melaluinya dengan tenang, bersih dan sangat tegas. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka like jika pesan ini menguatkan batin Anda. Karena dukungan Anda membantu cahaya ini tersebar lebih luas. Anda tidak sekadar bereaksi, melainkan Anda menyusun ulang energi yang ada. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda berteriak agar Anda kehilangan kendali, Anda memilih untuk tetap teguh. Anda menolak memberikan emosi mentah Anda pada situasi tersebut karena Anda memahami sesuatu yang tidak difahami kebanyakan orang. Bereaksi adalah cara Anda mentransfer kekuatan, tetapi menyusun ulang energi adalah cara Anda merebut kembali kekuatan itu. Saat provokasi datang menghampiri, Anda mampu menangkap getaran di balik tindakan tersebut. Anda tidak fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan, melainkan pada energi yang menggerakkannya. Anda mengenali keputusasaan, mengidentifikasi kecemburuan, melihat rasa tidak aman, dan mendeteksi penipuan. Lalu, Anda membalikkan semua itu menjadi sesuatu yang menguatkan Anda, bukannya menghancurkan Anda. Ini bukan sekadar kecerdasan emosional, ini adalah rekayasa spiritual. Ketahuilah bahwa mereka yang beroperasi dalam kegelapan membutuhkan kekacauan untuk memberi makan ego mereka. Para manipulator tumbuh subur ketika Anda menanggapi dengan kemarahan atau air mata karena reaksi Anda memvalidasi manipulasi mereka. Namun, Anda mematahkan sistem tersebut dengan menolak menyuplai energi ke dalamnya. Anda tidak melawan secara langsung, tetapi Anda mengatur ulang seluruh frekuensi situasi tersebut. Anda membiarkan penghinaan melarut dalam keheningan Anda. Anda mengubah setiap upaya penghinaan menjadi wahyu yang sunyi. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa taktik mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas diri Anda. Disitulah pergeseran terjadi. Orang-orang yang ingin melihat Anda kehilangan kendali justru mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Anda telah menguasai sesuatu yang langka, yaitu transmutasi emosional. Alih-alih memberi kehidupan pada hal negatif, Anda mengubahnya menjadi pemahaman. Anda bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sedang diproyeksikan di sini, dan mengapa hal ini berusaha menarik Anda ke bawah. Anda mengubah rasa sakit menjadi perspektif dan mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Itu bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang menyamar sebagai ketenangan. Anda menjadi tak tersentuh, bukan karena Anda menghindari badai, tetapi karena Anda belajar menavigasinya tanpa menjadi basah kuyup. Keindahan dari semua ini adalah orang-orang menyaksikannya secara langsung. Semua orang melihat bagaimana serangan datang menyerang kedamaian Anda, dan Anda mengubahnya menjadi bukti nyata dari kekuatan jiwa Anda. Anda tidak perlu mengekspos siapapun. Anda membiarkan kebenaran mengungkapkan dirinya sendiri melalui ketenangan Anda. Anda mengubah suasana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika upaya datang untuk menguras energi Anda mengisi ulang diri Anda dari sumber ilahi. Ketika upaya datang untuk menodai Anda justru memurnikan diri Anda. Itulah cara Anda menyusun ulang energi. Anda menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada reaksi, melainkan pada tetap berakar kuat saat segala sesuatu yang lain berguncang. Anda tidak melawan api dengan api, tetapi Anda menjadi udara yang membuat api itu padam dengan sendirinya. Anda membuat martabat terlihat seperti sebuah peperangan yang agung. Silakan tinggalkan komentar-komen di bawah tentang bagaimana Anda menjaga kedamaian batin Anda hari ini agar kita bisa saling menginspirasi. Anda berdiri teguh dengan kepercayaan diri yang begitu tenang sehingga hal itu lebih mengguncang orang lain daripada konfrontasi apapun. Ketika kebanyakan orang akan meninggikan suara, Anda justru meninggikan getaran frekuensi Anda. Anda tidak perlu menghina, membuktikan atau membela diri. Ketenangan Anda yang berbicara, itulah yang membuat semua orang lengah. Anda tidak pergi dengan kekalahan. Anda pergi dengan semangat yang tidak terkalahkan. Orang-orang berharap melihat Anda hancur, memohon atau setidaknya membalas, tetapi Anda tetap tenang. Dan ketenangan itu berbicara lebih keras daripada kekacauan manapun. Anda membuat harga diri terlihat seperti senjata.
dan tidak ada yang siap menghadapi kekuatan semacam itu. Orang lain mengira martabat berarti pasivitas, tetapi Anda mendefinisikannya kembali. Ketenangan Anda bukanlah kelemahan melainkan perhitungan yang matang. Anda memahami bahwa adu teriak hanya akan memvalidasi kebohongan dan merendahkan diri agar dipahami hanya akan membuat Anda menjadi kecil. Jadi, Anda tetap diam sementara orang lain tersandung oleh drama mereka sendiri. Setiap kali penghinaan dicoba, Anda membiarkan perilaku mereka mengekspos diri mereka sendiri. Dunia akhirnya melihat perbedaan antara kebisingan dan kemuliaan, dan Andalah pelajarannya. Anda tidak membalas ketidakhormatan dengan kemarahan. Anda membalasnya dengan keanggunan. Anda mengubah ketenangan menjadi konfrontasi yang membakar tanpa sepatah kata pun. Apa yang membuatnya lebih luar biasa adalah Anda tidak hanya bangkit di atasnya. Anda memegang martabat Anda seperti baju besi. Anda tidak berpura-pura bahwa Anda tidak terluka, tetapi Anda menolak membiarkan rasa sakit itu mendikte tindakan Anda. Kendali diri semacam itu menakutkan bagi pikiran-pikiran kecil karena menunjukkan kedewasaan yang tidak bisa dipalsukan. Anda tidak mempermalukan siapa pun. Orang-orang mempermalukan diri mereka sendiri dengan mencoba menjatuhkan seseorang yang menolak untuk terlibat dalam sirkus emosional. Semakin anggun Anda, semakin bodoh orang lain terlihat. Ini adalah keadilan puitis yang terungkap secara nyata dan semua orang melihatnya. Martabat menjadi strategi Anda dan itu berhasil dengan sempurna. Anda tidak harus mengekspos kebohongan karena perilaku mereka telah melakukannya untuk Anda. Anda tidak harus berjuang untuk validasi karena kehadiran Anda yang tenang telah menuntut rasa hormat. Orang-orang masih membicarakannya. Bagaimana Anda membuat pengendalian diri terlihat seperti kekuatan dan keanggunan terlihat seperti pembalasan yang manis. Anda tidak hanya memenangkan situasi, Anda menulis ulang aturan tentang kekuatan sejati. Anda membuktikan bahwa dominasi yang nyata tidaklah keras atau agresif, melainkan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu persis siapa dirinya dan menolak untuk ditarik keluar dari karakternya. Jika Anda merasa terbantu dengan pesan ini, jangan ragu untuk berlangganan. Subscribe agar Anda tidak melewatkan bimbingan spiritual selanjutnya. Anda membuktikan bahwa tangan yang bersih tetap bisa memenangkan pertempuran yang kotor. Di dunia di mana penipuan sering dianggap sebagai kecerdasan dan manipulasi disalahartikan sebagai strategi, Anda memilih rute yang berlawanan dan tetap keluar sebagai pemenang. Anda tidak berbohong, Anda tidak bersiasat, Anda tidak memutarbalikkan cerita untuk mendapatkan simpati. Anda berdiri di atas kebenaran dan itu berhasil. Hal itu sendiri mengguncang orang-orang sampai ke inti mereka, karena semua orang yakin kejujuran Anda akan menjadi kejatuhan Anda. Orang-orang mengandalkan kebaikan Anda untuk membuat Anda lemah. Namun semua orang meremehkan kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap murni dalam situasi yang dirancang untuk merusak Anda. Sementara orang lain bermain kotor, Anda bermain secara ilahi. Anda tahu bahwa pembalasan terdalam akan selalu datang dari kedamaian yang mengikuti integritas. Anda membiarkan tindakan Anda membawa presisi yang sunyi. Anda membuat pilihan yang tidak hanya melindungi citra Anda, tetapi melindungi jiwa Anda. Anda tidak perlu mengekspos siapapun, karena waktu akan melakukannya secara alami. Anda tidak perlu membuktikan ketidakbersalahan Anda, karena karakter Anda sudah berbicara untuk Anda. Itulah yang memisahkan Anda dari kekacauan. Anda tidak bergabung dalam perang. Anda membuat perang itu menjadi tidak relevan. Orang-orang terkejut karena Anda melanggar aturan tentang bagaimana cara bertahan hidup yang biasa dilakukan. Kebanyakan orang berfikir bahwa untuk menang melawan korupsi, Anda juga harus menjadi korup. Namun, Anda membuktikan bahwa kemurnian dapat bertahan lebih lama daripada racun. Anda berjalan menembus api tanpa berbau asap sedikit pun. Dan itulah yang membuat orang menghormati Anda secara berbeda. Bukan karena kata-kata yang Anda ucapkan, melainkan konsistensi antara apa yang Anda khotbahkan dengan bagaimana Anda membawa diri di bawah tekanan. Tingkat integritas itu tidak bisa dipalsukan. Itu dibangun melalui ujian. Mereka yang menyerang Anda kini menjadi bukti hidup bahwa kemenangan yang kotor tidak akan bertahan lama. Kemenangan mereka menjadi hampa sementara kedamaian Anda tumbuh semakin nyaring. Anda menjadi bukti hidup bahwa kebenaran tidak berarti kelemahan, melainkan ketabahan. Anda tidak terburu-buru membersihkan nama Anda karena Anda tahu kebenaran memiliki masa hidup yang lebih lama daripada kebohongan. Anda percaya bahwa apa yang dibangun di atas penipuan akan runtuh dengan sendirinya. Itulah mengapa hasilnya terasa lebih kuat daripada pembalasan apapun. Anda tidak hanya selamat dari pertempuran, Anda mengubahnya menjadi pernyataan bahwa hati nurani yang bersih akan selalu berdiri lebih tinggi daripada mahkota yang korup. Dan sekarang semua orang mengetahuinya. Anda menjadi cermin
yang membuat kejahatan melihat dirinya sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, anda mengungkapkan segala sesuatu yang perlu diekspos. Ketika anda tetap berakar pada kebenaran, anda tidak perlu membela atau menjelaskan diri sendiri. Energi di sekitar anda yang melakukan pengungkapan tersebut, orang dengan niat buruk, tidak tahan dengan seseorang yang jiwanya murni. Karena ketenangan anda menjadi paparan bagi mereka. Ketenangan anda membuat orang lain kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang bisa memanipulasi emosi anda atau memutarbalikkan reaksi anda. Dan saat itulah ilusi mulai runtuh. Permainan hanya berhasil ketika target ikut bermain dan anda menolak untuk berpartisipasi. Setiap interaksi dengan anda mencerminkan kembali motif orang-orang tersebut. Ketika kebohongan datang, kebenaran memantul dari diri anda dan kembali dengan lebih keras. Kehadiran anda menjadi semacam ronggen spiritual. Itu menunjukkan bagian dalam diri orang-orang. Itulah sebabnya ketidaknyamanan tumbuh di sekitar anda. Bukan karena anda menghakimi siapapun. Anda hanya ada dalam frekuensi yang mengekspos apa yang palsu. Dan saat kebenaran berdiri diam, penipuan menjadi panik. Anda tidak mempermalukan siapapun. Orang-orang mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan bagaimana perilaku mereka terlihat di depan kebenaran. Hati nurani menjadi pelepo yang paling keras. Anda menjadi penghakiman hidup tanpa mengangkat jari. Orang-orang pergi dengan perasaan gelisah karena untuk pertama kalinya mereka dipaksa untuk melihat realitas tanpa pesona atau alasan. Pengamat mulai menyadari bahwa Anda tidak perlu melawan siapapun. Anda hanya perlu berdiri diam dalam keaslian Anda. Kejahatan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ia tidak bisa bersembunyi di balik proyeksi. Anda melepaskan kenyamanan mereka dengan menjadi konsisten, tenang, dan nyata. Itulah yang membuat semua orang kagum. Anda tidak mencoba menghancurkan siapapun. Anda hanya membiarkan penghancuran diri terjadi di hadapan apa yang murni. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Ini bukan tentang kontrol, balas dendam, atau paparan, melainkan tentang begitu, selaras dengan kebenaran, sehingga kepalsuan mulai terurai dengan sendirinya. Anda tidak melawan kegelapan. Anda memantulkannya sampai kegelapan itu tidak tahan melihat pantulannya sendiri. Anda membiarkan konsekuensi berbicara lebih keras daripada pembalasan. Anda memahami bahwa waktu memiliki tepi yang lebih tajam daripada kata-kata manapun. Alih-alih membuang energi mencoba membuktikan ketidakbersalahan Anda melangkah mundur dan membiarkan alam semesta menangani apa yang tidak perlu diucapkan mulut Anda. Anda tidak bereaksi karena ego atau rasa sakit. Karena Anda tahu bahwa tatanan ilahi tidak terburu-buru. Ia mengungkapkan, setiap langkah yang Anda buat berasal dari kesadaran yang tenang, bukan kebanggaan yang terluka. Itulah mengapa cerita Anda sekarang terungkap seperti keadilan puitis. Segala sesuatu yang dikira orang tersembunyi kini mengejar mereka di depan mata. Anda tidak mengejar keadilan, karena Anda sudah membawanya di dalam diri Anda. Hati Anda yang bersih, kesabaran Anda, dan konsistensi Anda menjadi bukti siapa Anda sebenarnya. Sementara orang lain lari dari tanggung jawab, Anda berdiri diam dan membiarkan tindakan mengkhianati pelakunya. Kata-kata kini berbalik menyerang mereka yang mengucapkannya. Rencana jahat berbalik pada diri mereka sendiri. Orang-orang mulai menghubungkan titik-titik yang ada. Apa yang tersembunyi dalam bisikan kini menggema dengan keras. Kenyataan sedang mengatakannya untuk Anda. Ketenangan Anda bukanlah ketundukan. Itu adalah strategi. Anda percaya bahwa energi yang sama yang dicurahkan untuk menghancurkan, Anda akan kembali dalam jumlah yang lebih besar dan memang benar. Topeng-topeng telah jatuh. Aliansi sedang hancur. Kebenaran menjadi terlalu nyata untuk disangkal. Setiap senyum palsu yang mengejek Anda sekarang gemetar di bawah paparan. Setiap penghinaan yang tidak ditanggapi kini diputar kembali di tempat terbuka dengan konsekuensi yang menyertainya. Anda telah membuktikan bahwa kekuatan nyata tidak mengejar validasi. Ia membiarkan waktu yang berbicara. Anda menjadi bukti hidup bahwa karma bukan mitos, melainkan matematis. Apa yang keluar selalu menemukan jalannya kembali dan waktunya selalu sempurna. Anda tidak mengharapkan keburukan bagi siapapun. Anda hanya percaya pada keseimbangan untuk melakukan tugasnya. Sekarang, keseimbangan itu melayani Anda di depan mata mereka yang dulu meragukan Anda. Balas dendam hanya memuaskan ego, tetapi konsekuensi memuaskan keadilan. Anda mengekspos kekotoran dengan tetap tidak ternoda. Setiap upaya untuk merusak citra Anda justru berakhir dengan memoles reputasi Anda. Kebenaran secara alami naik ke permukaan seperti minyak di atas air. Rumor dan ejekan datang berharap melihat Anda hancur, tetapi yang terjadi justru wahyu kontras antara semangat Anda dan niat jahat mereka. Semakin banyak serangan datang, semakin jelas
siapa yang beroperasi dari kegelapan dan siapa yang berjalan dalam cahaya. Perilaku menjadi pembelaan Anda. Anda tidak merendahkan diri ke tingkat manapun kerana Anda memahami bahawa lumpur tidak dapat menempel pada apa yang tidak terbuat dari zat yang sama. Anda dibangun dari sesuatu yang lebih tinggi, dari roh, dari integritas, dari ketahanan ilahi. Anda tidak sekadar selamat dari kotoran. Anda memurnikannya dengan menolak untuk menyerapnya. Anda merasakan setiap sengatan dan pengkhianatan, tetapi Anda tidak membiarkannya merusak inti diri Anda. Anda memproses rasa sakit secara diam-diam dan mengubahnya menjadi pertumbuhan. Serangan tidak menghancurkan orang benar. Serangan justru mengungkap siapa orang benar itu. Orang yang dulu meragukan Anda sekarang mulai memperhatikan dengan seksama. Mereka menyadari bahawa semakin orang lain mencoba mengotori nama Anda, semakin bersih Anda terlihat sebagai perbandingan. Kini mereka yang berkonspirasi melawan Anda tampak kelelahan, sementara Anda tampak ditinggikan. Narasi runtuh di bawah beban kemunafikan. Anda tidak butuh balas dendam, Anda hanya butuh waktu, dan waktu melakukan apa yang selalu dilakukan. Kebenaran mengekspos kebohongan, menyeimbangkan timbangan dan membersihkan lingkungan. Anda berjalan menembus apa yang dimaksudkan untuk mencemari Anda, tetapi keluar dengan keadaan yang lebih murni. Keaslian tidak bisa diredupkan oleh ketidakhormatan. Itulah mukjizat yang nyata. Kekuatan adalah kemampuan untuk menahan diri. Anda tidak membiarkan emosi membaca keputusan Anda atau membiarkan amarah menjadi suara Anda. Saat segalanya mencoba memprovokasi reaksi, Anda tetap berlabuh dalam kesadaran. Banyak yang mengira berteriak atau membalas berarti memegang kendali, tetapi Anda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kontrol sejati bukan tentang dominasi, melainkan tentang arah. Anda mengarahkan energi Anda dengan presisi. Anda tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu dan kapan harus membiarkan keheningan berbicara tanpa menjadi sebuah ketundukan. Kedisiplinan itu tidak datang dari ego, melainkan dari evolusi jiwa. Anda menolak memberikan kekuatan Anda dalam momen yang dirancang untuk mencuri kedamaian Anda. Menahan diri menjadi strategi Anda, bukan karena takut, tetapi karena fokus. Anda melihat gambaran yang lebih besar sementara orang lain sibuk bermain drama emosional kecil. Anda menyadari bahawa orang yang bisa memprovokasi Anda bisa mengendalikan Anda. Jadi Anda mengambil kembali kendali itu dengan menguasai reaksi Anda. Kekuatan semacam itu membingungkan orang karena banyak yang salah mengira diam sebagai kekalahan. Padahal apa yang Anda praktikkan adalah penguasaan diri. Kedamaian Anda adalah mata uang paling berharga, dan membuangnya untuk kekacauan sementara adalah kerugian terbesar. Anda tidak hanya menahan diri, Anda memegang posisi yang lebih tinggi. Anda memahami bahawa tidak setiap pertempuran layak mendapatkan kehadiran Anda. Beberapa pertempuran dimaksudkan untuk dimenangkan dengan berjalan pergi, bukan dengan memenangkan argumen. Kekuatan bukan tentang seberapa besar kerusakan yang bisa Anda sebabkan, melainkan tentang membuktikan seberapa besar kekacauan yang bisa Anda tanggung tanpa kehilangan diri sendiri. Anda mengubah penghinaan menjadi proses pemuliaan manusia. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda justru membentuk Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Mempermalukan Anda tidak menghapus semangat Anda, justru memperluas hati Anda. Anda tidak menggunakan rasa sakit sebagai senjata, tetapi sebagai lensa untuk melihat apa yang mendorong orang untuk berkhianat atau membenci. Ketika rasa sakit tidak membuat Anda lebih dingin, melainkan lebih bijaksana, itulah transformasi yang paling langka. Anda berhenti menganggap kekejaman secara pribadi dan mulai melihatnya sebagai cermin dari luka batin pelakunya. Anda mulai melihat melalui topeng, dan itu memberi Anda belas kasih tanpa kenaifan. Anda sekarang bisa mengenali rasa sakit yang menyamar sebagai kesombongan, rasa tidak aman yang menyamar sebagai kepercayaan diri, dan kecemburuan yang menyamar sebagai penghakiman. Pengalaman ini memperluas kecerdasan emosional Anda jauh melampaui kebijaksanaan permukaan. Anda tidak menjadi pahit, Anda justru memurnikan hati. Anda menunjukkan bahawa martabat tidak hilang melalui penghinaan, tetapi dibuktikan oleh bagaimana Anda menanganinya. Anda tidak lagi perlu membuktikan nilai Anda, karena rasa sakit itu telah mengajarkan terbuat dari apa diri Anda. Sekarang, orang melihat Anda dan melihat kedalaman. Anda menjadi seperti air yang mampu mengalir, beradaptasi dan menyembuhkan. Anda berevolusi dari korban menjadi visioner karena Anda belajar menggunakan rasa sakit sebagai pendidikan. Balas dendam terlalu murah bagi jiwa-jiwa kerajaan. Anda memiliki setiap kesempatan untuk menyerang balik,
tetapi Anda tidak melakukannya karena balas dendam adalah mata uang bagi mereka yang berfikiran sempit. Hal itu menghabiskan kedamaian dan fokus Anda. Anda membiarkan orang lain merasakan kemenangan palsu sejenak karena Anda tahu waktu akan membuat kebenaran lebih nyaring. Hukuman nyata bagi mereka yang menzalimi Anda adalah harus hidup dengan apa yang telah mereka lakukan. Hati nurani menjadi ruang sidang. Anda bergerak dalam martabat yang tenang, sementara orang lain tenggelam dalam kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Anda membiarkan timbangan ilahi menyeimbangkan dirinya sendiri. Itulah yang membuat kekuatan Anda terasa agung. Anda membiarkan kasih karunia melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kemurkaan. Anda menunjukkan bahwa kasih karunia bisa terasa menakutkan bagi mereka yang bersalah. Ketika Anda tidak membalas, mereka tidak merasa menang, justru mereka merasa gelisah. Pengampunan bukan selalu tentang membebaskan orang lain. Terkadang itu adalah cermin yang memaksa orang menghadapi apa yang telah dilakukan. Kasih karunia, Anda memaksa konfrontasi dengan tindakan tanpa gangguan. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik kemarahan Anda karena Anda tidak menawarkannya. Sekarang, orang-orang duduk dalam ketidaknyamanan, rasa bersalah mereka sendiri, sementara Anda berjalan dalam damai. Pengampunan adalah pembebasan diri dari beban membawa kekacauan orang lain. Anda berhenti memberikan kekuatan pada orang-orang tersebut. Anda memaafkan dengan hati, tetapi Anda tetap melindungi kedamaian Anda. Anda mengubah kekacauan publik menjadi kelas master spiritual. Orang mengharapkan kehancuran publik, tetapi Anda menanggapi dengan kekuatan yang berbicara banyak. Kedewasaan adalah tentang mengelola rasa sakit Anda dengan tujuan. Anda tidak mendebat kebenaran Anda. Anda menjalaninya sampai bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Anda mengubah skandal menjadi kurikulum kehidupan. Kekuatan sejati bukan pada paparan kesalahan orang lain, melainkan pada peningkatan diri. Anda tidak menyeret musuh, Anda melampaui mereka. Itulah mengapa mereka yang dulu mengejar Anda sekarang meniru ketenangan Anda. Anda menjadi contoh berjalan tentang apa artinya menangani api tanpa kehilangan bentuk asli Anda. Anda menang tanpa harus berkompetisi. Apa yang dimaksudkan untuk memalukan Anda menjadi kelulusan ilahi Anda? Anda tetap menjadi manusia dalam situasi yang dirancang untuk tidak memanusiakan Anda. Anda tetap lembut saat rasa sakit memberi Anda alasan untuk menjadi tajam. Penolakan Anda untuk kehilangan hati adalah hal yang paling menginspirasi. Anda tidak kehilangan diri dalam kepahitan. Anda menemukan diri Anda dalam kasih karunia. Kemanusiaan Anda menjadi senjata Anda yang tidak tergoyahkan. Setiap penghinaan menjadi inisiasi. Setiap kebohongan mengungkapkan cahaya Anda. Anda mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan suci. Anda berdiri diam dalam kebenaran dan kebenaran naik ke permukaan pada waktunya sendiri. Berjalan pergi dalam damai terkadang adalah kemenangan yang paling kuat. Anda tidak hanya menang, Anda berevolusi. Dan evolusi adalah kemenangan yang hanya dikenali oleh orang bijak. Berdirilah tegak dalam cahaya Anda. Cerita Anda menjadi manual spiritual bagi mereka yang tidak tahu cara bangkit dengan martabat. Situasi menjijikkan itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dirancang untuk mengungkapkan siapa Anda sebenarnya. Dan sekarang semua orang tahu persis siapa Anda. Tidak tergoyahkan, tidak tersentuh, tidak terkalahkan. Seorang yang terpilih yang baru saja mengingatkan dunia mengapa Anda menyandang gelar itu. Anda membuktikan bahwa bagaimana Anda menangani situasi pahit tidak hanya menentukan siapa Anda, tetapi mengungkapkan siapa Anda sebenarnya sejak awal. Dan tidak ada yang bisa merampas hal itu dari Anda. Teruslah berjalan dalam cahaya ilahi ini.